Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Yulita dengan NIM 201090102 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 yang berjudul Islam, Sains, dan Perempuan. Islam itu menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sederajat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 49. Akan tetapi, dalam sejarah umat manusia, perempuan itu seringkali dikonstruksikan dalam posisi marginal, tidak memiliki akses yang memadai ke ruang publik, termasuk akses terhadap penguasaan sains, yang menjadi kapital yang dibutuhkan dalam arena sosial yang lebih luas. Kini konstruksi tersebut sudah semakin terkikis dengan terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, marginalisasi perempuan tetap masih sangat terasa dalam penguasaan sains. Oleh karena itu, perjuangan perempuan masih cukup panjang karena memiliki akses yang setara terhadap sains serta berbagai bidang lainnya. Pada mulanya, keluarga-keluarga di seluruh dunia dikarakterisasi oleh prinsip pembagian kerja atau division of labor antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu warisan dari tradisi purba ketika mereka sudah mulai meninggalkan tradisi nomaden dan memulai tradisi tinggal menetap. Laki-laki yang dianggap memiliki fisik yang lebih kuat bertugas berburu atau berladang, kelak di kemudian hari, bidang yang ditekuni oleh para lelaki ini disebut dengan ranah publik. Perempuan yang dianggap memiliki fisik yang lebih lemah bertugas untuk memasak makanan, mengurus rumah tangga, atau memasak hasil buruan atau berladang di rumah. Kelak itu di kemudian hari, wilayah kerja para perempuan ini disebut dengan ranah domestik. Konstruksi ini berlangsung selama ratusan generasi, sehingga turut mengkonstruksi kebudayaan dalam sejarah manusia, bahkan turut dilegitimasi oleh agama. Pada zaman Yunani kuno abad ke-4 sebelum Masehi, perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka dianggap sebagai makhluk tak rasional. Oleh karenanya, tugas perempuan itu hanya di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas domestik yang dianggap tidak membutuhkan rasionalitas tinggi. Memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Beberapa abad berikutnya, para perempuan Eropa kuno juga mengalami nasib yang sama, yang diwariskan dari tradisi leluhurnya. Sampai pada abad ke-18, perempuan Eropa tidak boleh sekolah, tidak bisa mendapat upah yang sama dengan laki-laki, tidak boleh menentukan nasibnya sendiri, hingga pada kajian filsafat yang selalu didominasi laki-laki. Hal yang sama terjadi di Nusantara. Dalam budaya Jawa misalnya, domestik perempuan itu dikonstruksi melalui berbagai instrumen budaya, penamaan, pranata sosial, konstruksi filosofis, dan lain sebagainya. Dalam pranata sosial masyarakat Jawa misalnya, wilayah kerja perempuan ialah 3R: dapur, sumur, kasur, atau 3M, masak, maca, mana. Semuanya itu merupakan wilayah domestik dalam rumah, sehingga hal ini disebut domestikasi.
Domestikasi ini menjadikan kaum perempuan mendalami berbagai keterampilan rumahan seperti memasak, menjahit, membatik, bersolek atau berhias, mendidik anak, dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan yang tak memiliki berbagai keterampilan di atas akan dicibir sebagai perempuan berkualitas rendah, terutama keahlian dalam memasak. Di sisi lain juga, kaum lelaki yang sejak awal bergerak di ranah publik mengakumulasikan sejumlah kapital sehingga mereka menjadi lebih berkuasa daripada perempuan dan membangunkan budaya patriarki. Hal tersebut membangun struktur feodalisme masyarakat yang salah satunya bertumpu pada budaya patriarkis. Budaya patriarki akhirnya berkembang di seluruh ranah kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, di mana ilmu pengetahuan atau yang disebut sains diajarkan. Disinilah perempuan menjadi semakin tertinggal. Sains dengan cepat menjadi kapital yang bisa diandalkan untuk meraih kapital lain yang besar seperti ekonomi, politik, atau kekuasaan, sosial, dan lain-lain. Kesadaran tentang ketidakadilan terhadap perempuan itu muncul pertama kali pada tahun 1792 di Inggris melalui sebuah buku berjudul Vindication of the Right of Woman, karya filsuf Inggris Mary Wollstonecraft. Kesadaran kritis ini menginspirasi munculnya gerakan perempuan yang semakin menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad berikutnya. Meskipun demikian, tidak semua gerakan perempuan itu berakar dari pemikiran Eropa. Ada banyak juga kebudayaan di dunia yang tidak memiliki masalah dalam kesetaraan gender, sehingga para perempuan memiliki inovasi yang tinggi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perkembangan gerakan perempuan diikuti oleh emansipasi perempuan dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan berbagai ranah publik lainnya. Sebagian besar memang didorong oleh kesadaran emansipatif, tetapi sebagian juga mengikuti tren yang sedang berlangsung. Saat ini perempuan mewakili hampir seluruh penduduk bumi, 49,6% pada tahun 2019. Angka rasio jenis kelamin perbandingan cacah laki-laki untuk setiap perempuan adalah 1,01. Tentu ada perbedaan untuk di setiap negara. Kasus paling ekstrim adalah Djibouti dengan rasio jenis kelamin 0,83, lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan Qatar 3,39 untuk setiap perempuan terdapat 3,39 laki-laki. Di Indonesia, menurut sensus penduduk pada tahun 2020, rasio jenis kelaminnya adalah 1,02 dari 270,2 juta jiwa. Sebanyak 50,50% juta jiwa adalah laki-laki, dan sisanya 49,42% adalah perempuan. Rasio jenis kelamin untuk semua negara termasuk Qatar ketika bayi lahir mendekati 1,0 sampai 1,11. Meskipun demikian, beragam sumber menunjukkan bahwa perempuan itu belum mempunyai akses yang serupa dengan mitranya laki-laki. Perempuan itu dianggap terpinggirkan di banyak konteks, termasuk di bidang sains. Terlepas dari berbagai macam interpretasi yang muncul, nampaknya tidak sulit untuk bersepakat bahwa perempuan dalam pengembangan sains itu sangat penting dan tidak mungkin diabaikan. Setiap perempuan harus optimis bahwa mereka bisa meraih kesetaraan bersama kaum laki-laki. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kalimat yang salah atau materi yang belum
lengkap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.